Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat? Semangat. Ayo semangat. Nah, pada kali ini kita akan membuat
Menghargai orang lain, ada yang sama enggak? Oh iya, silakan udah di sini kalian yang mau. Ya, keyakinan kelas 6A. Di sini yang sama mengerjakan PR dengan tepat waktu. Jadi guru tulis ya. Mengerjakan PR dengan tepat waktu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Mematuhi tata tertib sekolah. Di sini ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Memakai seragam dengan lengkap, ini sama dengan mematuhi tata tertib sekolah ya. Menjaga nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Dan satu lagi ada menghargai orang lain. Budayakan. Oh, berarti ini di sini ada budaya 5S. Masuk ke budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Bisa disetujui keyakinan kelas kita ini? Bisa. Siap melaksanakan? Siap. Nah, karena ini sudah kesepakatan kelas kita, berarti konsekuensinya kita harus mematuhi aturan atau keyakinan kelas kita dengan penuh tanggung jawab. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Baku, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Baku. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bertemu di tempat yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga dalam rangka diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Sunarti dan Ibu Ari. Dan juga mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati segenap para dewan guru SD Negeri Baku, wabil khusus calon guru penggerak angkatan ke-7 Ibu Sunarti beserta Ibu Ari Indrayati yang pada kesempatan ini akan mensosialisasikan tentang diseminisasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan saya, kita sejenak untuk bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatannya. Salawat dan salam juga tidak lupa selalu kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kali ini saya sangat bangga kepada dua ibu guru dari lembaga SDN Baku yang saat ini telah terjadi di dalam guru penggerak. Mudah-mudahan selama mengikuti prosedur, aturan dan pembelajaran yang telah diberikan kepada beliau berdua, dengan harapan ini menjadi bermanfaat dan tentunya juga akan menjadi hasanah baru khususnya di SD Negeri Baku ini. Tidak kelebihan manakala saya selaku kepala sekolah untuk selalu memberikan dukungan dan motivasi. Mudah-mudahan beliau berdua, Ibu Sunarti dan Ibu Ari nantinya akan melaksanakan ini dengan lancar tanpa kendala apapun, dengan harapan mudah-mudahan sampai titik finish nanti bisa sukses dan dianggap lulus dalam mengikuti kegiatan yaitu calon guru penggerak angkatan ke-7 di Kabupaten Probolinggo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan apa yang akan disosialisasikan oleh beliau berdua tentang diseminisasi budaya positif, memang keperluan siswa yang saat ini sudah terkontaminasi dengan budaya-budaya negatif tentunya, maka dengan adanya ibu berdua yang sekarang masih terus dalam pembentukan, dalam pembinaan, mudah-mudahan bisa membawa putra-putri kita khususnya di lembaga SD Baku ini bisa melaksanakan budaya yang positif. Dengan usaha-usaha inilah, karena bagaimanapun budaya positif itu akan membentuk karakter budi pekerti dan tentunya akan dituntut menjadi karakter yang berpancasiliaris, sehingga kita semua nanti akan mendapat imbas dari beliau berdua. Itu harapan saya selaku kepala sekolah di SD Baku ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan juga bisa membawa hal yang positif sesuai dengan apa tujuan yang akan yaitu sosialisasikan pada kesempatan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dan ada gunanya bagi kita semua. Kiranya
apa yang saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ali Indrayati. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bagu, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Bagu, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, pada siang hari ini, kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mohon izin, mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Bukan maksud kami untuk menggurui Bapak dan Ibu guru semua, tapi yang kami lakukan di sini adalah tugas akhir dari aksi nyata modul 1.4 dari program guru penggerak ini, di mana kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya di sini ada dua penyaji, saya sendiri dan Ibu Sunarti. Sebelum kita masuk kepada acara ini, perkenalkan, ini adalah Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Suwondo SPD MPD, dan pengajar praktek saya yaitu Bapak Toto Supriyanto SPD MM, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat sekali. Mereka Bapak fasilitator dan Bapak pengajar praktek yang selama ini telah membimbing dan mengarahkan kami dalam program guru penggerak ini. Diseminasi penerapan budaya positif itu ada 7 poin, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, tentang segitiga restitusi. Di mana dalam penyajian ini kami akan menyajikan, kalau saya ada nomor 1, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dengan kebutuhan dasar. Sedangkan poin kelima, 6 dan 7 disampaikan oleh rekan kami yaitu Ibu Sunarti. Perubahan paradigma belajar. Dalam proses pembelajaran, peserta didik merupakan pemegang hak. Maka tujuan pembelajaran harus sesuai dengan keinginan peserta didik, sesuai dengan bakat dan minatnya. Di mana dalam proses pembelajaran itu kita mengacu pada bakat dan minat siswa. Kita sebagai guru cuma sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal, itu sesuai dengan filosofi Bapak pendidikan kita. Mungkin Bapak dan Ibu guru tahu sudah nggih? Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro.
yang awalnya berpusat pada guru atau bahasa Inggrisnya teacher center, di mana ilmu yang didapat dari siswa kita itu hanya fokusnya pada guru saja. Mereka tidak mendapatkan ilmu dari yang lain, mereka mendapatkan ilmu dari guru. Sedangkan siswa sendiri cuma melaksanakan tugas sesuai apa yang diperintahkan guru. Nah, paradigma ini sekarang berbeda menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana student center. Nah, student center ini anak-anak diberi kebebasan mengasah bakat dan minatnya sesuai kemampuan bakat dan minatnya. Jadi anak-anak di sini tuh sudah memiliki dari awal, sudah dari lahir sudah ada, mereka sudah ada bakat dan minat mereka. Yang diharapkan dapat mendorong siswa untuk secara aktif membangun pengetahuannya, sikap, sehingga dalam mengembangkannya mereka akan peroleh pemahaman yang mendalam yang akhirnya meningkatkan mutu kualitas siswa itu sendiri. Itu Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pendidikan adalah tuntunan, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sebagai manusia dan anggota masyarakat agar mereka mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Di mana dalam hal ini proses menuntun adalah memberi kebebasan pada anak. Di sini kita sebagai seorang guru tidak lepas dari itu semua. Kita di sini memberikan arahan sehingga mereka tidak memberikan arahan sehingga mereka intinya bisa tidak tersesat. Maksudnya dengan arahan kita mereka tahu caranya, prosesnya ke depannya. Nah, di sini mereka menuntut kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam yang ada pada anak, yaitu kodrat alam, mungkin Bapak Ibu dulu tahu kodrat alam yang ada pada anak kita, yaitu bermain. Nah, kami di sini mengajarkan pembelajaran pada anak itu belajar sambil bermain, di mana saya sudah mempraktekkan langsung pada anak. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak menyanyikan secara bersama-sama sambil bermain. Sambil bermain, mereka menyanyikan pembelajaran sehingga anak itu tertarik dengan apa yang kita pelajarkan. Dengan begitu, dengan ketertarikan itu, anak-anak terangsang untuk melakukan kedepannya. Itu. Nah, dari sini sesuai dengan kodrat zamannya. Kodrat zaman di sini sekarang mungkin anak-anak kita sudah hampir semua anak-anak kita mempunyai gawai. Berarti Bapak Ibu semuanya gawai deh? Ya, gawai apa gawai kita? Oh, HP, ya HP. Nah, kita manfaatkan HP itu dengan hal yang positif. Dengan yang hal positif artinya kita manfaatkan anak-anak sekarang tanpa diberi pelajaran langsung oleh kita, mereka sudah tahu aplikasi-aplikasi yang ada dalam HP itu. Misalnya aplikasi Capcut, aplikasi Catmaster. Saya awalnya nggak tahu, mereka yang lebih tahu awal. Jadi awalnya saya belajar dari anak-anak kami juga gitu. Jadi dengan memanfaatkan itu, saya berarti ini adalah kodrat zaman. Kita mengikuti kodrat zaman mereka. HP itu sudah. Nah, kemarin kebetulan saya melaksanakan kodrat alam dan kodrat zaman mereka, di mana saya mengasah minat dan bakat mereka. Ada yang kemarin membuat kipas angin dari dinamo kecil, ada yang buat mobil-mobilan, ada yang membuat bunga dari plastik. Nah, itu berkelompok. Dari kegiatan itu anak-anak memvideo sendiri. Yang mereka lakukan, mereka video sendiri. Dan ada juga yang minta bantuan kepada temannya memvideokan. Dari hasil video itu, mereka jadikan satu dalam aplikasi. Yang berupa Capcut bisa, yang berupa Catmaster bisa.
Sehingga mereka apa yang mereka lakukan sangat bahagia karena menuntut mereka sesuai dengan kemauan mereka dan sesuai dengan bakat dan minat mereka dan diaplikasikan kepada aplikasi tadi. Jadi senang anak-anak. Nah, ini adalah contoh hasil karya kelas 5A salah satu kelompok dari kelompoknya Vira. Nah, ini adalah perpaduan apa yang mereka videokan di kamera mereka. Mereka menjelaskan alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat bunga dari plastik tadi. Mereka mempresentasikan cara membuat kerajinan plastik. Mereka melakukan kerjasama. Di sini penerapannya mereka sudah bergotong royong, mereka sudah beneran kritis. Ada kerjasama antara teman yang satu dengan yang lainnya. Jadi mereka ada 4 anggota, jadi 2-nya untuk menyunting, 2-nya membuat kerajinan itu secara bergantian. Membuat batang daunnya, tadi membuat daunnya, sekarang buat batang daunnya. Nah, mungkin yang terdengar dari Bapak Ibu Guru tadi adalah salah satu temannya juga yang membuat sebuah video dalam aplikasi yang lain, tapi terekam di sini. Membuat bunganya. Jadi dilanjutkan oleh 2 temannya lagi. Dan 2 temannya yang tadi nyunting, sekarang 2 temannya lagi membuat bunga dan putiknya. Mereka melakukan kerjasama. Disinilah titik terangnya profil pelajar Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu meskipun anak-anak tanpa petunjuk langsung dari kita, tapi kita tetap mengarahkan. Di sini anak sudah berkreasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu
bergotong royong, berpendidikan global, benaran kritis, kreatif. Di sini sudah tampak di sini bahwa sesuai dengan bakat dan minat mereka sudah mengekspresikan sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita manfaatkan gawai secara positif, hal-hal yang positif. Mereka membawa gawai ke sekolah, tapi kan tetap dengan arahan guru, tidak masalah. Tapi tidak arahan guru. Kalau mereka menggunakannya sebagai hal-hal yang positif saja. Nah, sebelum masuk ke ini, mari kita ice breaking. Ice breaking, kalau gini kuncup. Ini kuncup. Oh ya, kuncup mekar. Ini melatih konsentrasi. Dalam di siang hari ini kita konsentrasi, apakah masih berkonsentrasi atau gimana? Ini kuncup mekar. Kalau saya bilang kuncup gini, kalau mekar gini, ya bisa dimengerti? Berdiri semuanya, Bapak Ibu Guru. Kuncup mekar, mekar. Kuncup, mekar, kuncup, kuncup, mekar, kuntup. Kuntup apa kuncup? Kalau kuntup apa ada kuntup? Ada. Berarti konsentrasi. Sekarang berbalik lagi. Kalau yang ini mekar, mekar ini. Kalau ini kuncup, dibalik. Lagi ini mekar, ini kuncup. Sekarang kuncup, mekar, kuncup. Ayo konsentrasinya, tepuk tangan semuanya. Bisa dilanjut, lanjut. Nah, sekarang ini pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Mungkin Bapak Ibu Guru lihat awal di sini. Ini adalah lahan kosong. Di mana lahan kosong ini adalah tempat kita. Kalau kita misalkan diberi benih yang kurang bagus, bagaimana hasilnya? Menurut Bapak Ibu Guru? Kurang bagus. Adakah yang lain berpendapat itu? Kalau benih di sini diberi bibit yang berkualitasnya kurang bagus, bagaimana hasilnya? Kurang bagus. Tapi yang di sini saya beranggapan gini. Di sini kita tanam bibit padi yang kurang berkualitas. Nah, dalam hal ini, apabila kita tanam, kita rawat lahan ini dengan baik, meskipun bibit itu kurang bagus, dikasih pupuk, dikasih obat-obat yang lain, ya, diberi pengairan yang cukup dan juga matahari yang cukup, maka meskipun bibit ini kurang bagus, kalau kita kasih dengan yang lebih dari itu, maka akan menghasilkan sebuah tanaman yang sangat luar biasa, sangat sesuai apa yang kita harapkan. Nah, kalau misalkan bibit itu kurang bagus di sini, kita biarkan, kita tidak rawat, kita tidak beri pupuk, sudah dibiarkan gitu, airnya kurang, sinar matahari juga kurang, maka hasilnya akan kering. Ya, tidak sesuai yang kita harapkan, tidak sehat. Iya bagus, tidak sehat Pak Guru. Padinya kena penyakit. Apakah bisa dipanen? Tak bisa, gagal panen ya. Kalau ini akan menghasilkan atau tidak? Menghasilkan. Nah, itu sama dengan
ini lahan kosong, meskipun bibitnya anaknya itu kurang mampu, tapi kalau kita beri perhatian yang lebih, beri kasih sayang, beri perhatian, beri yang lebih dari itu, maka insya Allah anak itu akan dapat mengerti, akan menghasilkan apa yang kita harapkan. Ini. Jadi kalau anak itu kita biarkan, mohon maaf, anak itu sudah kemampuannya kurang, dan kita biarkan sudah berkira, oh nanti apa lagi nih, jadi kan gini, biar sudah, karena itu sudah dianggap kita sudah tidak mampu anak itu. Maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu, seperti ini, tidak bisa memanen hasilnya. Kalau anak itu kita rawat, kita kasih perhatian, kita kasih pengarahan, insya Allah menghasilkan yang lebih dari ini, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin apa ada yang bertanya? Next? Next. Wow. Ini adalah ibu guru. Ini sesuai dengan teori tabula rasa dari John Locke dari Barat, yaitu teori yang berkembang di Barat yang memandang bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan yang kosong, bagaikan kertas putih. Mereka menolak ide bawaan dengan alasan tidak bisa dibuktikan dengan indrawi. Ini sangat bertentangan dengan bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana teori konvergensi, yaitu anak diibaratkan kertas yang sudah terisi tulisan-tulisan yang masih buram dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan-tulisan yang buram tersebut. Maksudnya di sini menebalkan tulisan yang buram yaitu dengan mengasah minat dan bakat siswa. Dengan itu kita gali potensinya, apa yang ada pada diri siswa itu. Ini kita misalkan kita di sini mengasah kreativitas siswa dengan gamelan. Kita punya gamelan gitu. Nah, itu anak diasah. Jadi anak diasah sesuai dengan bakat dan minatnya. Gamelan itu biarkan mereka berkreasi, biarkan mereka menabung, tapi tetap dengan arahan kita. Jangan dibiarkan gitu saja. Kita mengasah kertas-kertas tulisan yang buram itu dengan mengasah bakat dan minat mereka. Kalau mereka minatnya di seni musik, mari kita salurkan bakat dan minat mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Tentunya menebalkan tulisan yang positif dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghapus tulisan yang negatif. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang positif, tidak yang negatif, Bapak Ibu guru, nggih? Ini pengaruh dari luar, hendaknya tetap dipilah mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kearifan lokal di sini tadi sudah dicontohkan oleh tadi tentang gamelan. Tadi kan sesuai dengan budaya yang ada di sekitar kita. Kita mengambil budaya kearifan lokal di sekitar lingkungan kita. Metode sistem Among yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtodo, bahwa seorang guru kalau di depan harus memberi contoh yang baik, memberi contoh yang baik kepada anak didik kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita biasakan setiap hari akan menjadi panutan bagi mereka. Bisa juga dilakukan di kelas kita ya. Di kelas kita juga gitu sama. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik pada anak didik kita, sehingga akan menghasilkan sebuah kebiasaan baik, sebuah budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, Imadyo Mangunkarso, bahwa di tengah-tengah seorang guru harus mampu membangkitkan semangat. Jadi kalau anak yang kurang bersemangat, kita berikan motivasi, kita memberikan arahan. Nah, dengan memberikan semangat ini, anak-anak termotivasi
motivasi. Tadi yang saya berikan semangat tadi itu seperti memberikan permainan dan sesuai dengan kodrat alam mereka dengan cara bermain. Tuturi Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Jadi tidak lepas, tapi tetap tidak lepas dari arahan seorang guru. Dan anak-anak diberi arahan. Kalau mereka menyimpang dari itu, kita beri arahan supaya akan melakukan kebiasaan yang baik ke depannya. Nah, sekarang yang dipikirkan yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Kita masuk pada materi kedua, disiplin positif. Apa yang terletak di pikiran Anda? Bapak Ibu Guru, mohon maaf. Sekarang apa yang terlintas pada pikiran Bapak Ibu Guru tentang disiplin positif? Ya. Aturan, ada lagi. Disiplin positif. Apa lagi? Memaksa. Ya, ada aturan, ada memaksa, betul. Ada sanksi. Nah, ketika mendengar kata disiplin, sekarang disiplin. Tadi betul kata Bapak Ibu Guru, disiplin ini berhubungan dengan tata tertib. Disiplin ini berhubungan dengan teratur. Disiplin ini berhubungan dengan kepatuhan pada peraturan. Sampai-sampai disiplin ini berhubungan dengan hukuman. Betul? Apakah sering Bapak Ibu Guru melakukan sebuah hukuman? Sering, Bu. Oh, sering. Nah, ini yang perlu kita tinjau kembali. Padahal sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali kalau hukuman itu. Karena budaya kita disiplin ini untuk mendapatkan kepatuhan kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul apa tidak Bapak Ibu Guru? Betul, Bu. Betul. Ketidaknyamanan, mereka tidak nyaman dengan adanya aturan, dengan adanya hukuman. Ya, tapi mereka melakukannya karena kenapa? Karena terpaksa. Iya, mereka melakukan disiplin itu karena terpaksa, bukan berasal dari diri sendiri. Wow. Disiplin positif merupakan bentuk perilaku yang sangat erat kaitannya dengan pembentukan karakter dan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan bersama. Nah, disiplin positif ini merupakan langkah awal terbentuknya budaya positif, di mana dengan pembiasaan tersebut akan berdampak dalam segala hal dalam keseharian kita. Disiplin positif ini misalnya bagaimana ya Bapak Ibu Guru? Disiplin positif bagaimana? Yang Bapak Ibu Guru lakukan setiap hari? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Apa lagi? Ya. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Ya, apa lagi? Disiplin positif ini. Apa lagi? Apakah salaman pada waktu bertemu Bapak Ibu Guru itu apakah bukan disiplin positif? Ya, disiplin positif juga. Ya. Nah, hal itu apa yang kita lakukan itu merupakan disiplin positif dan akan terbentuknya budaya positif yang ada di lingkungan sekitar kita. Bukan di kelas saja, di lingkungan sekitar kita. Dengan melakukan disiplin positif akan membawa kita dalam sebuah perubahan yang lebih baik dan berkesinambungan. Pendisiplinan murid merupakan suatu hal yang sulit. Pembentukan pembiasaan disiplin memerlukan kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi murid-murid kita di sekolah. Jadi pembiasaan positif ini itu membutuhkan sebuah ketelatenan, kesabaran, sehingga akan menghasilkan apa yang kita harapkan.
Nah, tumbuhnya disiplin berasal dari motivasi internal dari dalam diri sendiri. Contohnya, contohnya tadi disiplin waktu. Ya, misalnya saya contohkan saya sendiri. Disiplin waktu di sini, saya datang ke sekolah harus tepat waktu. Itu misalkan timbul dari dalam diri sendiri. Apa yang menyebabkan itu? Kesadaran, ya, kesadaran dari dalam diri, kesadaran bahwa kalau saya tidak datang tepat waktu, maka yang dirugikan adalah siswa kita, anak didik kita. Berarti kita kalau sudah disiplin waktu, itu kita melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Di sini akan timbul dari dalam diri itu adalah motivasi internal dari dalam diri. Jadi apa yang dilakukan oleh kita akan dipanut oleh anak didik kita, akan dicontoh oleh anak didik kita. Jadi mulai sesuatu dari diri sendiri, dari faktor motivasi internal. Nah, dan juga disiplin berasal dari yang kedua adalah tumbuhnya dari eksternal. Eksternal mungkin Bapak Ibu tahu ya, apa eksternal itu? Dari luar diri sendiri. Contohnya seperti apa? Dorongan dari luar ya. Nah, mungkin dari dorongan dari luar tadi itu misalkan ada salah satu siswa kita yang membiasakan disiplin untuk bertemu Bapak Ibu guru bersalaman. Nah, awalnya mungkin mereka tidak timbul dari dalam diri. Nah, dengan melihat teman-temannya yang datang kepada salah satu guru untuk bersalaman, maka teman yang lain akan juga ikut. Ya, nah itulah motivasi eksternal yang berupa dorongan dari luar. Nah, itu motivasi internal dan eksternal. Jadi sebisa mungkin kita melakukan sesuatu atas motivasi internal tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah untuk menemukan disiplin diri membutuhkan ini sudah eksternal nih. Yang ketiga, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna yang bernilai positif. Yang tadi itu seperti kita contohkan tadi itu bersalaman kepada Bapak Ibu guru yang bertemu Bapak guru di semana saja. Yang keempat yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang beragam. Nah, sekarang strategi yang saya terapkan dalam menanamkan disiplin positif salah satunya dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri. Ya, dan disepakati oleh siswa sendiri. Apabila melanggar keyakinan yang mereka buat, maka mereka mendapatkan konsekuensi yang dibuat oleh mereka sendiri juga. Nah, ini sudah saya lakukan di kelas 5A. Itu Bapak Ibu guru saya sudah melakukan membuat keyakinan kelas sendiri. Nah, memang betul. Sejak saya membuat keyakinan kelas, apa-apa yang menjadi keyakinan kelas, disiplin positif mereka sudah tampak. Mereka mematuhi keyakinan kelas kita karena berasal dari dalam diri sendiri. Mereka membuat sendiri, mereka meyakini sendiri. Ada konsekuensinya dan juga ditandatangani oleh mereka sendiri. Jadi kalau mereka melanggar keyakinan kelas mereka, maka ada konsekuensi yang dibuat oleh mereka sendiri. Ini sudah saya lakukan. Tadi mungkin saya lakukan konsekuensi keyakinan kelas saya. Tadi konsekuensinya itu mengerjakan tugas di kantor selama pembelajaran berlangsung. Nah, yang lainnya juga gitu sama. Kalau melanggar juga kayak gitu. Itu konsekuensinya. Dan ini sangat berdampak positif sekali di kelas kita. Ini sudah terbukti di kelas saya. Maka pembelajaran akan efektif. Ini. Nah, yang kedua, nilai kebajikan yang dapat untuk ditanamkan
pada murid adalah menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin setiap hari Bapak Ibu guru sudah melakukan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum dan sesudah pelajaran dimulai. Yang kedua yaitu bergotong royong. Tadi sudah dicontohkan pada waktu membuat sebuah karya, mereka bergotong royong untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, ini bergotong royong. Tolong menolong juga gitu. Tadi sudah disampaikan tadi, tolong menolong, mereka saling tolong menolong antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, mandiri di sini mereka memaparkan hasil mereka, hasil karya yang telah dibuat oleh mereka sendiri, itu secara mandiri, mempunyai jiwa kepemimpinan di mana bisa gini Bapak Ibu guru, kepemimpinan ini bisa menunjuk pada waktu berdoa sebelum dan pelajaran diakhiri, itu bisa ditunjuk bukan saja ketua kelas, bisa ditunjuk kelas lain. Jadi mereka termotivasi dalam diri mendapatkan jiwa kepemimpinan mereka. Atau juga pada waktu awal pembelajaran bisa menyanyikan Indonesia Raya, itu kan pakai dirjen. Nah, dirjen itu secara bergantian, tidak apa-apa. Jadi melatih jiwa kepemimpinan pada siswa dalam kelas itu. Nah, ini juga toleransi dan pembiasaan baik yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, dengan disiplin positif akan terbentuk murid berkarakter, mempunyai disiplin, santun, jujur, peduli kepada sesama, dan bertanggung jawab. Ini sudah saya lakukan. Nah, sekarang pada materi yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Mari kita renungkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berperilaku pada siswa-siswa kita. Mengapa kita melakukan segala sesuatu itu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau adanya dorongan yang lain? Bagaimana Bapak Ibu guru? Dorongan dari lingkungan. Dorongan dari lingkungan. Dengan apa Pak Edi? Ya ini, kita berperilaku itu karena apa? Apakah dari dalam diri? Apa dari dorongan? Dari dalam diri. Oh, dari dalam diri, Pak Ami dari dalam diri. Kalau Pak Edi dari dorongan. Kalau tidak didorong, tidak jalan. Harus didorong-dorong, gitu ya. Dan tidak sama dengan Bapak guru agama kita, Bapak Amir, gitu. Iya Bu. Ya, mungkin punya dasar Pak Amir ya. Punya. Pak Redi juga punya dasar. Punya Bu. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bagaimana? Melakukan sesuatu ini karena apa? Apa karena ketidaknyamanan? Apa mendapatkan apa yang kita mau? Yang ingin kita mau. Yang ingin kita mau. Ingin apa Pak Amin? Menginginkan sesuatu. Menginginkan sesuatu. Menginginkan Bisa sesuatu memuaskan yang memuaskan diri sendiri. diri sendiri. Ya, sehingga termotivasi ya Pak ya. Untuk Iya. meningkatkan kualitas. Bagus, tepuk tangan buat Pak Amin. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari orang lain? Wow, siapa yang pernah melakukan sesuatu karena mendapat pujian? Saya Bu. Oh Pak Yon, pujian dari siapa Pak Yon? Dari teman. Oh dari teman. Apakah untuk mendapatkan hadiah? Iya. Ataukah untuk mendapatkan uang? Iya lagi. Iya lagi. Oh banyak Pak Yon ini ya, mendapatkan pujian dari teman,
mendapatkan uang, mendapatkan hadiah ya? Iya. Iya. Iya lagi. Semuanya. Oh semuanya dari Pak Ion ini mendapatkan semuanya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Apalagi kira-kira? Yang penting menguntungkan. Menguntungkan bagi dirinya dan orang lain dah. Dan orang lain. Bagus, tepuk tangan Bapak, amin. Ya. Nah, di sini Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia, di mana yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini bersifat eksternal, dorongan dari luar. Ya, di mana pertanyaan yang dilakukan adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa yang akan terjadi? Ini sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sifatnya motivasi eksternal. Yang kedua, menurut Diane Gosen itu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini adalah Pak Yon tadi ya. Ya, itu bersifat eksternal Pak Yon. Dari luar, dorongan dari luar. Di mana pertanyaan yang diajukan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Betul. Betul. Apa Pak Yon? Enggak. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting mereka letakkan pada dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah bersifat motivasi internal, bukan eksternal. Betul. Siapa yang seperti ini? Menghargai diri sendiri. Siapa sering kayak gini? Intan. Intan sering menghargai diri sendiri. Bersifat internal Intan ya? Ya. Dan dia melakukan diri sendiri. Pertanyaan ini akan menjadi orang seperti apabila akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Bintan akan menjadi seorang seperti apa Bintan? Disiplin. Ya. Disiplin apa Bintan? Waktu. Ya, bagus tepuk tangan untuk Bintan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi pelakunya bersifat internal. Bagus untuk kita, tepuk tangan untuk kita. Bukan Ion, eksternal. Tepuk tangan untuk Pak Ion. Betul dorongan. Betul dorongan Pak Ion ini ya. Untuk didorong nggak bisa. Iya, harus didorong. Keempat yang terakhir yaitu kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima, love and belonging. Yang ketiga, apa Mama Ro? Freedom.
Freedom apa Mamarun? Kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat Intan, apa Intan? Fun. Apa? Oh iya, kebutuhan akan kesenangan. Happy selalu Intan ya. Yes. Yang kelima. Power. Power apa? Kekuatan, penguasaan. Nah, super power itu adalah kebutuhan dasar dari William Glaser. Nah, kebutuhan dasar ini yang menjadi dasar kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid agar mereka tidak melakukan penyimpangan. Kita harus mencari tahu dengan tindakan positif tentang kebutuhan apa yang mereka inginkan agar menciptakan kondisi yang kondusif. Saya di sini mempunyai sebuah cerita di mana mempunyai sebuah masalah di kelas saya. Itu terjadi pada salah satu murid saya. Itu kalau belajar mereka selalu mengganggu temannya, selalu melakukan hal-hal yang negatif, sehingga apa yang dilakukan itu sering mengganggu temannya sehingga tidak kondusif, sehingga menjadi sebuah permasalahan. Nah, di sini permasalahan di sini menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang perlu kita lakukan pada anak ini? Monggo, kebutuhan apa? Freedom. Tentang apa? Kebebasan. Ya, tepuk tangan Bapak Maro. Apa lagi dari sini? Dia akan membutuhkan apa? Fun, kesenangan. Ya, yang kedua itu yang ketiga apa? Love and belonging. Love and belonging, merasa diterima. Ya, apa lagi? Apakah bertahan hidup? Tidak bertahan hidup. Apa dengan penguasaan? Power. Iya. Nah, penguasaan. Dia membutuhkan itu. Apabila keempat kebutuhan ini kita penuhi, tadi cuma 4 cuma ya? Love and belonging, freedom, fun, power. Maka kalau ini terpenuhi pada siswa kita, maka mereka tidak akan melakukan penyimpangan. Nah, ada juga contohnya ini, ada salah satu siswa saya juga itu kalau bertemu dengan seorang guru, ibu guru lah, dia tertekan, dia takut, jadi dia melakukan apa kejadian itu kepada ibunya. Nah, pada ibunya gini, Bu, saya di sana cuma diam karena takut. Nah, apa yang dilakukan mereka? Itu sudah sebuah penyimpangan. Ya, sudah melapor pada orang tuanya bahwa mereka tidak suka kepada salah satu guru itu. Mereka membutuhkan kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan? Kebutuhan dasar apa? Merasa diterima. Merasa diterima. Apalagi? Yang pertama, kebebasan juga. Mereka butuh bebas. Ya, apalagi? Kesenangan. Mereka tidak senang, tertekan. Ya, apalagi? Penguasaan juga. Ya, jadi kalau keempat ini sesuai dengan permasalahan tadi, keempat ini terpenuhi, maka penyimpangan-penyimpangan yang anak-anak kita lakukan maka tidak akan terjadi. Seperti tadi saya melakukan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Apakah ada penyimpangan tadi yang mereka lakukan? Yang tadi membuat aplikasi, dengan aplikasi itu apakah ada penyimpangan? Tidak ada. Karena kenapa? Mengikuti kesenangan anak. Iya, mengikuti kesenangan anak. Sudah ada kebutuhan dasar pada diri anak itu, sehingga mereka melakukan dengan fun, merasa bebas, tapi dengan arahan guru. Merasa penguasaannya tidak ada di situ. Mereka sudah berkreasi, penguasaan di situ sudah mereka terapkan di situ. Ya, dan juga merasa diterima dengan itu. Ya, dalam penguasaan itu apabila mereka kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka akan tidak terjadi penyimpangan dalam anak didik kita. Mungkin itu Bapak Ibu guru, itu adalah 4 materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri dan terima kasih waktunya Bapak dan Ibu guru semuanya.
Salam bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ari yang sudah panjang lebar memberi penjelasan tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru dalam proses pembelajaran. Menginjak ke acara berikutnya adalah acara inti yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sunarti tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Sunarti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 di SDN Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada rekan-rekan guru yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan sosialisasi terkait diseminasi budaya positif aksi nyata pada modul 1.4 yang merupakan tugas dari calon guru penggerak di Angkatan 7 kelas 103 Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol. Namun sebelum itu, perkenalkan Bapak fasilitator kami sama seperti dengan Bu Ari, yaitu Bapak Suwando SPD MPD. Kemudian kami didampingi oleh pengajar praktek yaitu Ibu Siti Zubaida SPD dari SMA 1 Praksa. Sedangkan Bapak Suwando dari Kabupaten Jember dan saya sendiri Sunarti SWD, yaitu calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 103 Kabupaten Probolinggo. Yang pertama yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Menurut Dr. William Glaser dan dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol terhadap peserta didik, terhadap anak maupun anak buahnya. Kelima posisi kontrol tersebut, yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat memantau dan sebagai manajer. Seperti apa kelima posisi kontrol tersebut? Bagaimana kita bisa menjalankan disiplin dalam menghadapi suatu masalah dengan menggunakan salah satu dari 5 posisi kontrol yang sudah disebutkan tadi, sehingga murid apabila dihadapkan pada suatu masalah tetap tenang dan merasa nyaman terhadap kondisi yang dihadapi pada saat itu dengan tetap memegang rasa tanggung jawab. Ini masih berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar sehingga siswa melakukan penyimpangan. Dan dalam melakukan penyimpangan kita memposisikan diri untuk mengontrol dari salah satu 5 posisi kontrol ini. Jadi kita bisa melalui pendekatan yang positif. Kita dapat mengenali kebutuhan dasar yang ada pada setiap murid
yang mendasari tindakan yang akan mereka lakukan, sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai yang kita harapkan. Bila murid berperilaku buruk, maka guru harus mencari tahu tindakan yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus membimbing murid agar mereka mempunyai karakter yang berdaya, seimbang, dan bahagia sesuai dengan yang diharapkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti apa 5 posisi kontrol tersebut? Mari kita amati video berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, di sini yang diposisikan guru adalah membuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Di sini guru memposisikan diri Posisi sebagai membuat rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Yang tadi video yang kedua posisi teman. Ini sebagai teman. Posisinya guru memposisikan diri sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya Kalau kita lihat dari memposisikan diri sebagai teman, itu biasanya anak-anak lama ya kepada guru, karena dianggap sebagai temannya, sudah tidak ada wibawa di dalam kehidupannya siswa. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya sebagai pemantau atau monitor. Jadi guru memposisikan sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu.
jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, dari kelima video yang telah Bapak Ibu simak, kira-kira yang paling efektif yang bisa kita laksanakan atau kita terapkan dalam proses pembelajaran atau kita terapkan di kelas kita, bagian posisi kontrol yang mana? 5, Bu. Yang kelima, alasannya apa Pak Amir? Bisa dijelaskan? Alasannya karena di situ ada sistem kontrol dari baik itu dari elektronik yang berupa jam maupun dari sistem kontrol dari keluarga, sehingga membuat motivasi diri untuk lebih meningkatkan kedisiplinan. Ya, terima kasih, jawaban yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Pak Amir. Nah, dari kelima posisi kontrol yang sudah kita ketahui, yang paling efektif digunakan itu adalah bagian yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dan hal ini akan berhubungan dengan keyakinan kelas kita. Jadi sebelum kita memberikan konsekuensi terhadap anak, kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Apa tujuannya? Supaya timbul motivasi dari internal seperti yang dijelaskan oleh Ibu Adi tadi. Seperti apa keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Kalau keyakinan dari diri sendiri, kalau peraturan sebenarnya dari guru. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Baru. Kalau keyakinan itu timbulnya dari sendiri atau berdasarkan kesadaran diri. Sedangkan peraturan itu dari orang lain dan cenderung jangka waktunya pendek kalau peraturan. Ya, kalau keyakinan kelas itu jangka waktunya panjang. Nah, dengan keyakinan kelas yang dibuat bersama, harus ada nilai-nilai universal atau nilai kebajikan yang
mereka yang ini bersama, yang memiliki tujuan sehingga mereka tergerak untuk menjalankan keyakinan yang telah mereka buat bersama. Sedangkan peraturan kelas merupakan serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi peraturan kelas itu hanya sebatas aturan. Jadi anak-anak belum menyadari sepenuhnya apa tujuannya di dalam peraturan itu. Sedangkan keyakinan lebih mendalam lagi, yaitu anak-anak bisa tahu apa nanti akibatnya kalau kita melanggar aturan tersebut. Jadi tidak hanya mengetahui aturan, tapi memahami apa nanti akibatnya kalau kita melanggar. Nah, nilai kebajikan seperti apa yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, dan kita kenal bersama dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, empat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai inilah yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas kita, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan lain sebagainya yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Masih ingat tepuk profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Masih ingat, Bu? Moga kita berdiri bersama untuk melakukan tepuk profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu berdiri. Berikut gerakannya ya Bapak Ibu. Ya. Siap. Tepuk profil pelajar Pancasila. Iman takwa, berbineka, mandiri, benar kritis, gotong royong, kreatif, siap. Profil pelajar Pancasila, merdeka belajar. Yes, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, berikut adalah keyakinan kelas dari kelas 5A oleh Ibu Ari Indrayati. Jadi yang pertama, ini sudah hasil diskusi anak-anak. Yang pertama, budayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketiga, mengumpulkan tugas tepat waktu. Keempat, menjaga kebersihan kelas bersama. Yang kelima, saling menghargai dan tolong menolong. 6, melaksanakan piket dengan tanggung jawab dan keluar dan masuk kelas atas izin guru. Nah, semua keyakinan ini adalah anak-anak yang buat. Berikut juga konsekuensinya. Ini keyakinan kelas yang ada di kelas 6A, hampir sama dengan Ibu Ari, ya. Budayakan 5S, mematuhi tata tertib, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, menjaga nama baik sekolah. Bahkan anak-anak memikirkan nama baik sekolah. Ini anak yang buat. Jadi mereka berusaha untuk menjaga nama baik sekolah dengan tingkah laku dan perkataan mereka. Kemudian yang kelima, menghargai orang lain. Keenam, mengerjakan PR dengan tepat waktu. Yang ketujuh, keluar dan masuk kelas atas izin guru. Nah, inilah keyakinan kelas dari kelas 5A dan 6A. Nah, dari awalnya peraturan kelas yang membuat anak-anak merasa takut, merasa tertekan, beda dengan akan timbul keyakinan kelas, lebih mendalam lagi pemahamannya mereka tentang aturan. Kemudian jika keyakinan kelas sudah dilaksanakan dan sudah menjadi kebiasaan, maka akan timbul lingkungan yang positif. Coba kita bayangkan, seandainya dari kelas 1 sampai kelas 6 melaksanakan semua keyakinan kelas, maka akan timbul lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif yang inilah akan terbentuk budaya positif, di mana budaya positif ini akan memaksimalkan kita untuk mewujudkan visi dan misi sekolah
sudah kita buat bersama. Jadi sangat penting bagi kita untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu sehingga akan timbul lingkungan positif dan menjadi budaya yang positif sehingga bisa mewujudkan visi dan misi sekolah yang sudah kita buat bersama. Selanjutnya, segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga? Ada yang bisa Bapak Ibu? Segitiga itu apa? Ya, itu macamnya sama sisi, sama kaki, siku-siku. Segitiga bangun datar yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Ya, bagus. Kemudian apa yang dimaksud dengan restitusi? Tahu Bu Guru? Nggak tahu. Nah, segitiga itu adalah sebuah bangun datar yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya masih berhubungan dengan keyakinan kelas. Jika salah satu anak atau peserta didik melakukan kesalahan, maka segitiga restitusi ini bisa kita terapkan untuk menangani permasalahan tersebut. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Bukan kita yang mencari solusinya, tapi siswa dirangsang untuk bernalar kritis, membuat solusi dari permasalahan yang telah mereka buat sendiri, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Daniel Gosen itu ya, ini orangnya. Kemudian segitiga restitusi merupakan suatu langkah dalam menghadapi suatu permasalahan. Itu pun tergantung dari masalahnya. Jika permasalahan itu ringan, kita cukup mengajukan pertanyaan bermakna, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tapi jika permasalahan itu cukup berat, maka ketiga tahapan segitiga restitusi bisa kita laksanakan semua. Seperti apa langkah-langkahnya? Nah, ini namanya segitiga restitusi. Bentuknya segitiga. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika siswa kita melakukan kesalahan, langkah yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka tidak kehilangan identitas, bahwa dia adalah seorang pelajar, bahwa dia hanyalah seorang anak yang meskipun melakukan kesalahan tetap harus kita lindungi. Ya, jadi jangan menghilangkan identitas mereka. Pertanyaan seperti apa yang bisa kita ajukan? Misalnya, kita bisa membuat pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini, nak. Ya, terus pernyataan yang lain bisa kita ajukan pernyataan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi yang lain juga pernah melakukan seperti ini. Akhirnya anak-anak tuh timbul, oh berarti kelakuan saya itu wajar, kelakuan saya itu tidak melebihi batas. Nah, pikiran anak sementara kita stabilkan dulu. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Masih ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Ibu Ari. Jadi validasi kebutuhan. Dari dia membuat kesalahan, kita identifikasi adakah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Kita tanyakan. Kita bisa membuat pernyataan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita membuat pertanyaan sekiranya bisa menemukan alasan kenapa siswa itu melakukan kesalahan itu.
Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya pada anak yang suka mengejek temannya, nah kita tanyakan, apa yang kamu dapatkan dengan mengejek teman? Biasanya anak-anak jawabnya kan, tidak ada bu, cuma main-main aja. Berarti kan kebutuhannya dia kurang kebutuhan kesenangan atau fun yang sudah dijelaskan sama Bu Ari sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga, setelah kita mengetahui bahwa dia membutuhkan suatu kebutuhan, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apakah perilaku mereka sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat bersama? Kemudian kita bisa ajukan pernyataan ataupun pertanyaan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setelah kamu mengejek temannya, kira-kira kamu nanti jadi apa? Apa kamu ditakuti sama temannya? Apa kamu bisa menjadi penguasa di kelas dan lain sebagainya? Jadi kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan yang telah mereka buat bersama? Jadi ketiga restitusi itu bisa kita lakukan. Seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, segitiga restitusi digunakan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan dan fokus pada solusi. Dia fokus pada solusi. Kemudian memperbaiki hubungan. Setelah kita mengatasi permasalahan itu, tidak ada dendam di antara mereka. Kemudian tawaran bukan paksaan. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Setelah kamu berbuat salah, apa yang akan kamu lakukan? Jadi tidak ada tekanan dari guru, harus timbul dari dirinya sendiri. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi motivasi internal ya. Mencari kebutuhan dasar, kemudian restitusi diri itu adalah cara yang paling baik karena itu motivasi internal. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi tadi yang dibuat oleh siswa sendiri. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya anak-anak kalau sudah berbuat salah hanya di depannya guru minta maaf, tapi di belakangnya masih ada rasa dendam. Dengan segitiga restitusi ini, insya Allah sudah tidak ada lagi dendam yang ada di dalam hati anak karena sudah dari kesadaran mereka sendiri. Kami sudah pernah melakukan ini 2-3 kali ya Bu Ari ya di kelas, dan hasilnya efektif, bisa kita terapkan. Seperti apa penerapannya? Mari kita simak video berikut. Ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 6A. Anak bernama Iva dikucilkan oleh beberapa temannya. Mungkin Pak Maruf tahu ya, Iva kelas 6A. Kejadiannya menjelang istirahat. Iva ditinggal sendiri di dalam kelas, yang lain istirahat. Jadi Iva ditinggal sendirian, dikucilkan oleh temannya.
Iva itu diejek oleh temannya karena badannya terlalu tinggi, jadi tidak normal seperti temannya yang lain. Akhirnya saya menerapkan segitiga restitusi. Awalnya mereka tidak mengakuinya. Iva dikatain seperti si redhead, entah seperti apa si redhead itu saya juga kurang paham. Dikatain seperti jerapah katanya. Nah, ini melestarikan identitas. Validasi tindakan yang salah. Guru bisa mengatakan perbuatan kalian adalah hal yang wajar. Bahkan kalau seandainya ibu guru punya teman seperti itu, pasti akan ibu guru ejek seperti itu. Nah, ini menanyakan keyakinan sudah. Anak-anak kan tadi mencantumkan menghargai orang lain, tapi ternyata mereka melanggarnya. Dari langkah yang ketiga, setelah menanyakan keyakinan, siswa diberi kesempatan untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini anak-anak meminta maaf pada Iva yang diejek oleh mereka. Dan akhirnya Iva pun bahagia sehingga bisa main bersama kembali dengan temannya. Ya, jadi tidak lanjutnya akhirnya mereka dapat bermain bersama. Di sini ada tujuan dari segitiga restitusi, yaitu mengembalikan mereka kepada kelompoknya. Jadi sudah tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa tidak enak pada temannya, tidak ada rasa kecewa dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kasus yang kedua bisa kita lihat. Ini kasus yang kedua.
Kasus yang kedua yaitu Abil yang kodean di dalam kelas. Nah, tindak lanjutnya di sini Abil setelah dipanggil, rencana tindak lanjutnya jika Abil kodean di dalam kelas, berarti dia akan membutuhkan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di situ bisa menyalurkan bakat dan minatnya di bidang seni, yaitu mendaftar ekstra hadrah dan gamelan. Jadi rencana tindak lanjutnya akhirnya Abil bisa menyalurkan bakatnya dengan mengikuti ekstra seni di SDN Bagu. Mungkin dari dua kasus itu Bapak Ibu bisa tergambar bagaimana langkah yang harus kita lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi. Selanjutnya yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ya yang sudah kita lakukan, pada pemaparan sebelumnya kita terkait dengan hukuman. Jadi jangan kita beranggapan bahwa memberi penghargaan adalah sudah hal yang benar kita lakukan. Memberikan penghargaan itu hanya bersifat jangka pendek. Ya, jadi seperti yang dijelaskan Bu Ari, itu kita melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu yang lain. Jadi itu hanya jangka pendek dan tidak efektif dilakukan. Apa? Di sini ada pernyataan penghargaan adalah merusak hubungan. Di situ akan mengakibatkan rasa iri terhadap teman. Yang kedua, motivasi hanya sesaat untuk menyenangkan guru, untuk menyenangkan orang tua dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menciptakan persaingan di kelas. Jadi jangan beranggapan bahwa memberikan penghargaan, hadiah atau reward itu sudah hal yang efektif bisa kita lakukan. Tapi menurut Dain Gosen itu tidak efektif karena itu bersifat jangka pendek. Yang bersifat jangka panjang adalah motivasi dari diri sendiri atau motivasi internal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan saya dan Ibu Ari Indrayati, mungkin ada dari teman-teman yang memberikan tanggapan terhadap presentasi yang kami lakukan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tadi pemaparan dari Ibu Ari Indrayati. Apa yang dijabarkan tadi sudah sangat bagus tentang pembelajaran yang berpihak pada siswa.
sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya seperti apa yang disampaikan tadi, dengan selalu mengarah pada bakat dan minat mereka. Saya menyadari, saya pribadi sebagai guru di satu lembaga banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi saya pribadi dengan apa yang tadi sudah dipaparkan Ibu Ari, ingin kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran yang selalu berpihak kepada siswa. Demikian tanggapan yang bisa saya sampaikan buat Ibu Ari Indriati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Sumardiono. Mungkin ada tanggapan lain dari Bapak Ibu Guru? Ya, monggo, Bang Aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ngantuk Bapak Ibu ya? Iya. Ya sudah 2:30, ini waktunya pulang sudah. Tapi demi CGP Ibu Ari dan Ibu Indriati dan Ibu Sunarti, saya berusaha bertahan di sekolah. Tanggapan saya selaku teman beliau berdua, saya sangat terinspirasi sekali terhadap cara yang dilakukan oleh Ibu Ari dan Ibu Sunarti yaitu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa-siswi di SD Bago, yaitu dengan menerapkan apa yang sudah dijelaskan tadi, yaitu segitiga restitusi. Dengan langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Ari dan Ibu Sunarti tadi, anak-anak itu dalam pada saat berbuat kesalahan itu tidak merasa direndahkan dan mereka terkesan lebih dihargai. Anak-anak itu diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki kesalahan itu, tapi fokusnya pada solusi. Hal ini sangat baik dilakukan dan saya rasa sangat efektif dilakukan dan diterapkan oleh teman-teman guru yang lain. Seperti saya misalnya, nanti bisa saya terapkan di kelas saya. Itu adalah yang dapat saya sampaikan atau masukan dari saya untuk Ibu Ari dan Ibu Sunarti. Semoga ilmu yang saya dapat bisa saya terapkan di sekolah saya, dan insya Allah saya sendiri nanti akan ikut juga dalam program CGP ini untuk yang akan datang, dan semoga saat ini menjadi ilmu yang baru juga buat saya, sehingga nanti saya ke depannya lebih sempurna lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selalu untuk teman-teman CGP SDN Bago, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita programkan ke depan bisa terwujud sesuai dengan visi dan misi sekolah atau SD Negeri Bago kita tercinta.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.